Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas topik fisika. Di dua video sebelumnya saya membahas mengenai gelombang stasioner dan di video ini kita latihannya gitu ya. Nah, misal ada sebuah gelombang stasioner dengan kesamaan Y sama dengan 0,2 sin 8Vx cos 100 Vt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon gitu. Nah, kalau ditanya ini gelombang stasioner di ujung terikat apa gelombang stasioner di ujung bebas ya. Nah, masih ingat di video yang bagian ke-1 bahwa coba kita lihat di sini cosnya ada T-nya tuh ya, bagian cosnya itu ada T-nya, berarti ini adalah ujung terikat gitu ya. Oke, karena kalau yang ujung bebas nggak ada T-nya tuh, T-nya bareng sama sin gitu ya. Oke, nah jadi ini adalah persamaan gelombang untuk ujung terikat gitu ya. Oke, nah sekarang ini bisa dipreteli seperti gelombang berjalan gitu misalnya. Amplitudenya berapa gitu, amplitudenya itu kan ini kalau di gelombang berjalan kan ini amplitudenya, sedangkan kalau di gelombang stasioner bagian awalnya itu kan 2A gitu ya. Maka 2A nya itu adalah 0,02 meter ya, maka A nya adalah 0,02 meter dibagi 2 yaitu 0,01 meter atau 1 cm. Itu amplitudenya, amplitudo dari gelombang stasioner di ujung yang terikat yang ini gitu ya. Begitu pun dengan frekuensinya bisa dicari. Ini frekuensinya kalau dihitung dengan cara waktu persamaan gelombang berjalan itu ini akan dapat 50 Hz gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau bisa ditanya di mana sih letak simpul yang kesatunya dari ujung terikat? Nah, simpul ke-1 pasti di 0 ya. Nah, di mana sih letak simpul yang kelimanya dari ujung terikat? Nah, ingat lagi nih persamaannya ya. Ingat lagi persamaannya. Bisa diingat persamaannya, bisa dibayangkan juga gelombang berjalannya gitu, gambar gelombang berjalannya. Kan untuk letak simpul yang ke N ya, untuk di ujung terikat itu kan persamaannya N-1 dibagi 2 kali lambda. Nah, masalahnya kita mesti tahu dulu panjang gelombangnya berapa. Untuk tahu panjang gelombang kan maka dari nilai K gitu ya. Ini masih nyambung dengan persamaan gelombang yang bagian video yang persamaan gelombang. K itu kan 2V per lambda, dan K itu yang nempel sama X. Yang nempel sama X adalah 8V. Jadi inilah K-nya gitu ya. Nah, karena K-nya 8V tuh ya, maka 2V per lambda. Coret-coret, maka lambdanya adalah 2 dibagi 8 yaitu 1/4 atau 0,25 meter. Itu lapangnya gelombangnya. Jadi kalau panjang gelombang simpul yang letak simpul yang kelima dari ujung terikat gitu ya. Letak simpul yang kelima dari ujung terikatnya adalah bisa saja letak simpul yang kelima dari ujung terikatnya, yaitu berarti 5 kurangi 1 dibagi 2 kali lambda gitu. Berarti 4 dibagi 2 kali lambda, lambdanya 0,25. Berarti ini ada di 0,5 meter itu ya. Jadi simpulnya ada di 0,5 meter. Oke.
Ini atau bisa kita bayangkan aja gitu, kita gambarkan gitu ya, gambarkan langsung aja gitu. Nah gitu. Ini kan simpul yang ke-1, simpul yang kedua, simpul yang ketiga, simpul yang keempat, simpul yang kelima gitu ya. Kalau kita sudah tahu panjang gelombangnya adalah 0,25, kan segini ya. 0,25. Kalau sampai simpul yang kelima berarti 2 kalinya tuh. Tuh. Ya, 0,25, 0,25, 0,5. Ya. Kalau pertanyaannya misalkan pertanyaannya perut yang ke letak perut yang ke apa ya? Yang ke-6 di mana sih? Itu atau yang kelima juga deh. Letak perut yang kelima di mana sih? Kan di sini ya sebenarnya. Ini perut yang ke-1, perut yang kedua, perut yang ketiga, perut yang keempat, ini perut yang kelima, gitu ya. Kalau segini 0,25 gitu ya, itu berarti 0,25 tambah 0,25 di sini kan ya, 0,25 tambah 0,25 tambah seperempatnya dari 0,25, kan gitu, ya. Berapa tuh? 0,1/4 dari 0,2. Jadi dihitung aja. Ya. Seperempatnya dari 0,25 dihitung aja. 0,5 tambah seperempatnya dari 0,25. Atau kalau mau pakai persamaan, letak perut yang kelima itu ada di persamaannya, ingat. Persamaannya kan letak perut yang ke n adalah 2n-1 bagi 4 kali lambda gitu ya. Kalau perut yang kelima berarti 2 kali 5 kurangi 1 per 4 kali lambda. 2 kali 5 10, 10 kali 9, 9 per 4, 9 per 4 lambda. Lambdanya adalah 0,25 meter gitu. Maka kalau dikalikan ya kalikan saja sendiri ya, 0,25. Oke, 4/9 kali 0,25 meter. Gitu? Sama juga dengan cara metode tadi, metode yang gambar itu. Ya, kalau ini berarti 0,25 0,5 ya, 0,5 tambah seperempatnya pasti segitu. Oke? Gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.